Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, apakah orang yang berpuasa tapi tidak sholat, puasanya dapat diterima? Ya jamaah, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang puasa di bulan Ramadan itu karena rutinitas. Ada yang karena ikut-ikutan. Kenapa engkau puasa? Ya Ustaz, nggak enak kan Ustaz, semua di rumah pada puasa, masa nggak puasa? Malulah. Jadi bukan karena iman, puasa. Makanya kadang-kala jemaah, orang-orang yang nggak sholat ini mengadakan acara buka bersama. Ana pernah kita itu di salah satu restoran terkenal, kita beli makanan untuk berbuka. Ngobrol lah kita sama yang jualan, sama pramusajinya di situ. Ana tanya, Mas, ini orang-orang sering adakan buka bersama? Oh sering. Loh, terus sholatnya di mana mereka? Mau sholatnya kecil? Banyak yang nggak sholat mereka. Jadi cuma puasa doang, tapi nggak sholat. Cuma untuk merasakan orang kafir ada yang puasa, ada yang puasa. Antum lihat ya di beberapa vlog ada orang non muslim itu nyoba puasa Ramadan. Nyoba dia, katanya ternyata enak juga kata dia. Jadi bukan karena iman. Maka dilihat tuh tadi orang yang sholat kagak, puasa iya. Kenapa engkau puasa? Kalau niatnya benar, insya Allah dia sholat. Artinya kalau dia mengatakan, ya anak ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, anak banyak dosanya. Maka dikatakan kepada dia, oh alhamdulillah, jangan lupa antum sholat. Karena yang pertama ditanya pada hari kiamat itu bukan puasa. Yang pertama dihisab itu sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah puasanya benar, zakatnya benar, hajinya benar, yang lainnya benar. Tapi kalau engkau sholatnya nggak benar, boleh jadi puasamu nggak benar. Jangan dilarang puasa. Oh engkau nggak sholat puasa, nggak usah puasa engkau. Jangan ini, dia mau puasa alhamdulillah. Bagaimana puasanya dibenerin? Karena puasa itu perlu niat. Kalau niatnya karena malu sama kawan-kawan, kalau niatnya karena ingin sehat, kok banyak? Kalau niatnya karena ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak akan diterima. Yang puasanya lillahi ta'ala saja boleh jadi gak diterima. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan itu dua. Bukan hanya ikhlas, tapi harus sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Kam min sa'imin aw rubba sa'imin laisa lahu haddun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Dia nggak dapat apa-apa. Gara-gara apa? Gara-gara omongan yang kotor, perbuatan maksiat dia lakukan. Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, man lam yada' qaula zuri wal jahla awal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dosa, tidak perbuatan-perbuatan yang bodoh, maka Allah nggak butuh dengan dia puasa. Puasa ini yang halal ditinggalkan. Kita itu makan dan minum halal, menghubungi istri halal. Jamaah, ana dapat bocoran yang ana baru tahu beberapa bulan yang lalu. Bocoran ini dari seorang pelacur yang sudah bertobat. Pelacur itu ngobrol sama istri ana. Akhirnya dia sudah berkeluarga. Dia kepingin bunuh diri. Karena dia nggak diterima oleh masyarakat gitu. Dianggap orang jelek, padahal dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.
Di antara yang dia ceritakan dia ngomong tentang dosa dia. Semoga Allah ngampuni dosa dia. Paling laris pelacur itu di bulan Ramadan. Bayangin. Seorang suami menghubungin istrinya di siang hari di bulan Ramadan itu dosa besar. Dia harus mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Atau sebelumnya dengan membebaskan budak. Ini berzina dia siang hari di bulan Ramadan. Kenapa kok laris? Karena banyak istri nggak mau dihubungin suaminya. Dia katakan puasa, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana dengan orang-orang yang puasa, dosa tetap jalan. Ya dia hanya akan mendapatkan lapar dan haus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Akhwan Ustaz, mohon nasihatnya. Ana seorang akhwat yang sedang menjalani proses memperbaiki diri Ustaz. Dan ana sangat lemah dengan perasaan Ustaz, yang masih sering terjerumus ke dalam dosa fitnah laki-laki. Nasihat untuk ana agar ana tetap kuat dalam menjaga kehormatan ana sebagai seorang akhwat. Jazakallah khair Ustaz. Naam ahibati fillah. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah wanita. Dan para akhwat pun difitnah dengan laki-laki. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Artinya bagi seorang muslim kalau ingin terjaga, maka dia harus menjauh. Yang bermain dengan api maka akan terbakar. Yang bermain dengan air maka dia akan basah. Maka hendaklah anti berusaha menjauhi tempat-tempat yang membuat anti terfitnah. Nongkrong bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Dia anak sedang berusaha memperbaiki diri, tapi engkau berada di tempat yang tidak baik, engkau akan terseret. Menonton tontonan yang hanya akan membangkitkan hasrat, itu juga engkau sedang mendekati perzinahan. Karena mata itu berzina, telinga itu berzina, tangan itu berzina, kaki itu berzina, hati pun berzina. Tinggal yang terakhir kemaluan. Maka hendaklah kita menutup celah-celah ke dalam perzinahan. Ketika engkau terjebak dalam perbuatan dosa, maka segera bertobat. Jangan turutin setan. Setan itu kadang-kala memberikan nasihat. Setan itu baik apa enggak jemaah? Setan itu ngomongnya baik. Masya Allah, indah dia ngomongnya. Zuhrufal qawli ghurur. Yang banyak menipu orang. Mamanya ada orang berbuat dosa, udahlah engkau nggak usah tobat sekarang. Engkau tobatnya tobat sambal, ntar berbuat lagi, udahlah tunggu nanti engkau umur 60, 70 tahun. Sudah jadi takmir masjid nanti. Baik enggak nasihatnya? Nasihatnya untuk tobat. Tapi di situ ada penundaan tobat. Maka ketika engkau berbuat dosa di malam hari, jangan nunggu malam besoknya tobat. Paginya sudah tobat. Anak takut nanti berbuat dosa lagi. Engkau jangan bicara takut berbuat dosa lagi. Engkau sampai maghrib nggak tahu dengan umurmu. Kalau engkau bertobat sekarang, harapannya kalau mati maghrib, engkau mati dalam kondisi sudah bertobat. Loh, kalau nanti anak ngulangin lagi loh, nanti itu bukan milik kita. Esok hari bukan milik kita. Sekarang milik kita. Dan setiap nanti kalau anak ngulangin, ya tobat lagi. Lalu kau ulangi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Setan itu menjelaskan, aku ini menggoda manusia dengan dosa. Supaya dia masuk neraka. Tapi ternyata manusia itu menghancurkanku dengan istighfar. Barakallahu fikum.
Dan yang sudah sampai waktunya untuk menikah, segera menikah. Apa hukumnya mandi junub setelah selesai sahur? Apakah puasanya sah atau tidak? Bukan selesai sahur ini mungkin. Selesai fajar terbit. Jadi nggak ada masalah. Yang penting dia sudah niat, dan ketika azan terbit. Ketika fajar terbit, dia sudah niat dan dia sudah tidak berhubungan dengan suaminya, maka mandinya setelah fajar terbit itu tidak membatalkan puasanya. Nggak apa-apa. Yang penting dia sudah niat. Lebih utama mana? Sholat tarawih dan witir langsung setelah isya atau isya dulu? Tidur, baru bangun sholat tarawih dan witir sekalian menyiapkan makanan sahur. Nah, ahibati fillah, waktu sholat tarawih itu adalah ba'dal isya, sama seperti sholat malam ya, karena dia itu sholat malam sampai fajar. Yang paling utama waktu malam itu adalah sepertiga malam akhir. Kalau bicara yang paling utama. Makanya biasanya di 10 hari terakhir itu di beberapa masjid mengadakan qiyamul lail. Padahal yang kemarin tarawih itu juga qiyamul lail. Jadi ana enggak qiyamul lail Ustaz. Ana tarawih. Loh itu qiyamul lail. Hadis Nabi SAW mengatakan man qoma Ramadan, yaitu tarawih itu qiyamul lail. Hanya waktunya yang berbeda. Ada yang di awal malam, di awal lail, ada yang di tengah lail, ada yang di akhir lail. Semuanya qiyamul lail. Kalau bicara waktu yang paling utama adalah sepertiga malam akhir. Tapi karena biasanya orang itu bacanya panjang, kadangkala mulai isya udah sholat dia sampai sepertiga malam akhir. Karena kalau sepertiga malam akhir berapa jam? Sekarang kalau maghribnya itu jam 6, harusnya jam berapa? Jam 8? Jam 7. Subuhnya jam 5. Berarti berapa jam? 5 tambah 5. 10 jam. Tengah malamnya dimulai jam 12. Sepertiga malamnya dimulai jam berapa jamaah? 4, 3, 2, ya jam setengah 2, kira-kira seperti itu. Itu sepertiga malam akhirnya. Tapi ada orang yang enggak, dia mulai sholatnya dari jam 11 sampai waktu sahur. Di masa Nabi SAW, Nabi sholatnya diakhirkan. Memang, isyaknya juga diakhirkan pada waktu itu. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika mau sahur sampai takut nggak bisa sahur. Karena panjangnya sholatnya sampai mau sahur. Sekarang 21 rakaat setengah jam. Ada sebagian masjid itu waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baca Yasin. Allah. Kok sudah ruku? Boleh? Boleh. Sholatnya sah? Sah. Tapi kita di bulan Ramadan bukan mau cari hanya sah. Sholat itu asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi sah. Tapi kita mau jadi yang terbaik. Kita ingin mencontoh Nabi SAW. Maka tadi usahakanlah bacaannya yang benar ya. Nggak usah terburu-buru. Kalau dikatakan makmumnya kepingin terburu-buru, ya sudah. Kalau terburu-buru sholat sendiri. Karena sholat tarawih ini nggak harus berjamaah. Dan buat teman-teman yang bekerja, kadang-kala dia bekerja akhirnya nggak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Jangan pernah mengatakan, aduh telat Ustaz, ketinggalan sholat tarawih. Nggak ada ketinggalan sholat tarawih. Tarawih itu boleh sampai fajar terbit. Antum jam 11 malam bisa sholat, jam 1 bisa sholat, dan tidak harus berjamaah. Dan terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama, berjamaah atau sendirian. Buat orang-orang jamaah
yang males sholatnya, yang hafalan Qur'annya sedikit berjamaah tuh. Soalnya kita itu kadangkala semangat ibadah karena melihat yang lainnya ibadah. Contoh nih, lagi sholat duhur di masjid ini, nggak ada niat mau ba'diyah, tapi ngelihat semuanya pada sholat ba'diyah, kanan ba'diyah, kiri ba'diyah, dia nganggur, ana ba'diyah juga lah, Allahu Akbar. Itu bukan riya ya, bukan, tapi kebawa suasana. Riya itu kalau ingin dipuji, ini kebawa suasana. Makanya tadi ada orang yang kalau di rumah sholat tarawih sendirian baru 6 rakaat sudah kayaknya sudah cukup witir 1 rakaat. Tapi kalau di masjid 21 rakaat, masya Allah, 1 rakaat 1 juz, masya Allah. Kita mau duduk melihat yang sebelah kita sudah tua renta berdiri, malu analah, Allahu Akbar. Jadi suasananya membawa dia untuk semangat beribadah. Tapi umpamanya dia, Ustaz kalau di masjid cuma dapat ya 1 juz Ustaz, anak kayaknya mau di rumah, anak mau 1 malam itu 3 juz, berarti 10 hari hatam Quran. Jadi 1 bulan dapat 3 kali hatam Quran, umpamanya seperti itu. Yang nggak hafal bisa pegang mushaf ya. Jam berapa Ustaz? Udah habis waktu anak. Jamaah, Anda lihat kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan, Ramadan bagi pedagang adalah bulan panen rezeki. Bagaimana menyikapinya? Wabil khusus penjual makanan. Syukron Ustaz. Nggak apa-apa jual makanan di bulan Ramadan, jual takjil, buka warung. Boleh sebenarnya buka warung di bulan Ramadan itu jamaah. Karena ada orang-orang yang nggak wajib puasa. Ada ibu-ibu yang datang bulan, ada ibu-ibu yang hamil, ada ibu-ibu yang menyusui, ada bapak-bapak yang head. Kan nggak wajib kalau ada gitu jamaah. Nggak wajib, makanya kadang-kala warung itu sepi jamaah. Kan biasanya kalau bulan Ramadan warung ditutup pakai kain ya. Tapi kalau untuk melihat ke bawah, kok banyak kaki di situ. Ah itu mungkin ada yang haid. Nggak apa-apa kita husnudzon sama mereka. Intinya jualan itu nggak apa-apa, selama kita jual kepada orang-orang yang boleh tidak puasa. Kita sebutkan kalau bikin warung, kita buka untuk yang punya alasan tidak berpuasa. Kita tulis. Ada bapak-bapak, saya sakit. Oh iya, fadhol. Dia mau bohong sama Allah SWT. Karena kita sudah kasih pernyataan ini untuk yang nggak wajib puasa, memang seperti itu. Kemudian yang jualan takjil, tapi di 10 hari terakhir usahakanlah. Kalau engkau rizkinya tambah banyak, sodakonya tambah banyak. Paling tidak engkau dengan rezeki yang banyak, mungkin ada banyak amalan yang kau nggak bisa kerjakan karena sibuk kerja. Tolong bagikan buka puasa buat orang-orang yang puasa, yang iktikaf engkau kirimin makanan, yang sahur engkau kirimin makanan, sehingga kita tetap dapat fadilahnya Ramadan. Walaupun mungkin anak kayaknya nggak bisa hatam kayak orang-orang, Ustaz. Ya sudah, apa yang bisa engkau lakukan? Lakukan. Ya ini sudah. Apa hukumnya terlalu sering mandi saat puasa? Nggak apa-apa, yang penting nggak minum. Kalau setiap mandi 2 tetes, nggak boleh lah. Mandi nggak? Nabi SAW pernah ya, ketika panas terik beliau siram air di atas kepalanya. Nggak apa-apa sih. Boleh sahur pada saat adzan subuh sudah dikumandangkan. Boleh kalau yang adzan salah waktu. Iya, kalau adzannya, karena adzan itu ada 2 sebenarnya jamaah. Ada adzan masuk waktu subuh, ada adzan membangunkan orang untuk sahur. Di masa Nabi SAW. Di sini adzannya berapa kali? 1 kali. Di Mekah Madinah itu 2 kali adzan. Sampai hari ini. Jadi kalau adzan yang pertama yang nyuruh orang bangun berarti nggak apa-apa.
Kalau sudah azan kedua, berarti sudah terbit fajar. Bukan untuk mengatakan, katanya Ustaz, sampai azannya selesai. Allah mengatakan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit nggak boleh lagi makan dan minum. Nah, Ustadz, bagaimana puasanya orang tua 70 tahun tidak kuat, sering sakit, batuk parah, dan kadang lupa waktu sholat. Bagaimana cara membayarnya atau menggantinya? Kalau memang dia sudah nggak mampu puasa, maka dengan bayar fidyah. Kalau dia sudah pikun, maka pena malaikat sudah diangkat. Dia sudah nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, nggak wajib apa-apa. Kalau memang akalnya sudah tidak ada bersama dia. Tapi kalau masih ada bersama dia, dia punya utang puasa dulu yang belum dibayar, ya dia bayarkan dengan fidyah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda ucapkan jazakumullah khair buat semua para ustadz khususnya ya, para jamaah, para panitia. Anda senang banget bisa sampai ketiduri ini jamaah dan ketemu sama sahabat-sahabat kita. Anda kembalikan ke Ustadz Ismail, fadhil.